Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Gina Purnama Insani. Sebelumnya kami mempersembahkan dua jenis penerapan AI. Yang pertama pada transportasi, yang kedua pada tiket pada sebuah taman hiburan. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Rahan Palupi Nuriman dan rekan saya ada Asep Mardianto, Rifan Suntela yang sedang berhalangan hadir, dan Ahmad Gifari, ada pula Dwiki Syahrur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang pertama pendahuluan. AI telah merevolusi transportasi dengan meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan otomatisasi. Teknologi ini memungkinkan kendaraan untuk bergerak sendiri, mengurangi kemacetan, dan membuat sistem transportasi lebih cerdas. Penerapan utamanya, yang pertama mobil tanpa supir atau self-driving cars. Yang kedua, sistem lalu lintas pintar. Yang terakhir, optimasi rute dan prediksi kemacetan. Selanjutnya, mobil tanpa supir atau bisa disebut self-driving cars. Ada tiga. Yang pertama, computer vision. Bisa disebut mengenalai rambu kendaraan dan perjalanan pejalan kaki. Yang kedua, machine learning. Machine learning. Mempelajari pada lalu lintas dan meningkatkan akurasi keputusan. Yang ketiga, IoT dan GPS. Navigasi dan komunikasi dengan sistem lalu lintas. Selanjutnya, cara kerja mobil otonom. Yang pertama, persepsi lingkungan. Nah, jadi untuk sensor dan kamera menangkap gambar jalan dan objek sekitar, maka AI menganalisis rambu, jalur, dan kendaraan lain. Yang kedua, pengambilan keputusan. AI menentukan kapan harus berhenti, berbelok, atau mempercepat, memastikan perjalanan aman dan efisien. Yang ketiga, eksekusi perintah. Sistem kontrol pengarahkan kendaraan berdasarkan keputusan AI, mesin, rem, dan setir bekerja sesuai instruksi. Selanjutnya, keuntungan mobil otonom. Jadi, AI pada kendaraan otonom memberikan sebagai manfaat bagi keselamatan dan efisiensi transportasi. Bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan manusia, optimasi rute untuk menghindari kemacetan, efisiensi bahan bakar melalui sistem navigasi cerdas, meningkatkan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, tantangan mobil otonom. Meskipun memiliki banyak keunggulan, kendaraan otonom masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, keselamatan dan etika AI. Bagaimana AI mengambil keputusan dalam situasi darurat. Yang kedua, regulasi dan hukum. Banyak negara belum memiliki aturan yang jelas. Yang ketiga, keamanan siber, resiko peretasan terhadap sistem kendaraan. Yang keempat, kondisi jalan yang beragam. Sulit beradaptasi di jalan yang kurang tertata. Selanjutnya, Selanjutnya akan saya bacakan AI dalam sistem lalu lintas cerdas. AI tidak hanya digunakan dalam kendaraan tetapi juga dalam sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi jalan raya.
Yang pertama ada Smart Traffic Light, lampu lalu lintas menyesuaikan waktu berdasarkan kepadatan kendaraan. Yang kedua ada Predictive Traffic Management, AI menganalisis pola lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, pengenalan plat nomor ANPR digunakan dalam sistem tilang elektronik ETLE. Selanjutnya, AI dalam transportasi umum. AI juga mendukung efisiensi dan keamanan dalam transportasi publik. Yang pertama, prediksi jadwal transportasi. AI memprediksi waktu kedatangan bus dan kereta. Yang kedua, pemantauan keselamatan. Kamera AI mendeteksi tindakan mencurigakan. Yang ketiga, manajemen rute cerdas. Otomat, Optimasi jalur untuk menghindari penumpukan. Selanjutnya, masa depan AI dalam transportasi. Di masa depan, AI akan semakin berperan dalam menciptakan inovasi transportasi yang lebih canggih dan efisien. Yang pertama, Hyperloop, kereta super cepat berbasis AI tanpa gesekan. Yang kedua, drone untuk pengiriman barang, mempermudah distribusi di perkotaan. Yang ketiga, mobil terbang otonom, potensi masa depan transportasi udara pribadi. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan kecerdasan buatan dalam transportasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berpergian. Mobil tanpa supir menjadi salah satu inovasi yang paling menonjol, memungkinkan perjalanan yang lebih aman dan efisien dengan mengendalikan sensor dan algoritma cerdas. Selain itu, sistem lalu lintas pintar membantu mengurangi kemacetan dengan mengoptimalkan aliran kendaraan di jalan raya. Transportasi umum juga semakin berkembang dengan AI, memberikan prediksi jadwal yang lebih akurat dan meningkatkan keamanan penumpang. Meskipun teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi, keamanan cyber, dan adaptasi terhadap kondisi jalan yang kompleks, kemajuan dalam pengembangan AI terus membuka peluang baru. Dengan inovasi yang terus berkembang, masa depan transportasi akan semakin terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. AI tidak hanya mengubah cara kita berkendara, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan sistem transportasi secara keseluruhan. Baiklah, sudah selesai untuk PT pertama. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu materi kedua tentang chatbot dan asisten virtual untuk pembelian tiket revolusi layanan pelangganan atau pelanggan pada sebuah taman bermain. Yang pertama itu mengapa chatbot dan asisten virtual penting dalam industri tiket. Yang pertama tentu saja efisiensi. Mengotomatiskan atau otomatis tugas berulang seperti menjawab pertanyaan dasar, pemesanan, dan pembatalan tiket. Hal ini juga membebaskan staf untuk tugas yang lebih kompleks dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua yaitu ketersediaan 24 per 7 yaitu atau bisa dibilang dia dapat berjalan selama 24 jam terus-menerus. Chatbot dan asisten virtual tersedia kapan saja dan di mana saja. Pelanggan dapat memesan tiket kapanpun, bahkan di luar jam kerja staf itu sendiri. Yang terakhir yaitu pengalaman pribadi. Kumpulan data pelanggan yang memberikan pengalaman pembelian yang lebih dipersonalisasikan. Chatbot dapat merekomendasikan tiket sesuai dengan preferensi pelanggannya sendiri. Nah, cara kerja chatbot dan asisten virtual dapat pembelian tiket yaitu yang pertama interaksi dengan pelanggan. Pelanggan berinteraksi dengan chatbot atau asisten virtual melalui antarmuka berbasis teks atau suara. Yang kedua yaitu pengolahan. Chatbot memproses permintaan pelanggan, pencocokan kata kunci dengan database atau program. Nah, yang paling mencolok yaitu respon otomatis dari chatbot itu sendiri. Chatbotnya merespon dengan informasi yang relevan, membantu pemesanan, atau mengarahkan pelanggan ke sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini ada estimasi, yaitu asisten virtual dapat menyusun rencana perjalanan yang dipersonalisasi, termasuk tiket dan akomodasi. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus peningkatan penjualan tiket dengan chatbot, yaitu 20% peningkatan. Sebuah perusahaan tiket menggunakan chatbot untuk membantu pelanggan menemukan dan memesan tiket acara.
Nah, ada sendiri yaitu 15% pengurangan waktu yang sangat signifikan, di mana chatbot mengurangi waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menemukan tiket dan penyelesaian pembelian lebih cepat daripada biasanya ya, ketika masih menggunakan staff atau SDM itu sendiri. Yang kedua yaitu ada studi kasusnya, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui asisten virtual. Hal ini mendukung 24/7 jam atau bisa dikatakan 24 jam tanpa henti. Sebuah platform tiket menggunakan asisten virtual untuk menjawab pertanyaan pelanggan yang sering muncul seperti ketersediaan tiket, informasi acara, dan kebijakan pembatalan. Yang selanjutnya itu solusi cepat. Asisten virtual dapat menyelesaikan pertanyaan pelanggan dengan cepat. Terutama hal ini dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan tanpa harus pelanggan menunggu terlalu lama. Dan yang terakhir ada personalization. Asisten virtual dapat merekomendasikan cara berdasarkan preferensi pelanggan yang membantu dalam menemukan tiket yang tepat dan meningkatkan loyalitas. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat utama implementasi chatbot dan asisten virtual. Yang pertama ada peningkatan efisien layanan pelanggan. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang lebih dipersonalisasi. Yang ketiga, ada peningkatan penjualan tiket dan pendapatan. Yang keempat, pengumpulan data pelanggan yang berharga. Dan di sini ada tantangan dan pertimbangan dalam satu pengembangan. Membutuhkan investasi waktu dan sumber daya untuk mengembangkan dan melatih chatbot yang efektif. Yang kedua ada pemeliharaan. Chatbot perlu diperbarui secara berkala dengan informasi terkini dan fitur baru untuk menjaga relevansinya. Yang ketiga ada privasi data, memperhatikan privasi data pelanggan dan memastikan data yang dikumpulkan digunakan secara etis. Yang selanjutnya ada tips untuk mengoptimalkan chatbot dan asisten virtual Anda. Yang pertama ada kumpulan umpan balik dari pelanggan dan gunakan untuk meningkatkan chatbot dan asisten virtual. Dan selanjutnya ada integrasi chatbot dan asisten virtual dengan sistem pemesanan tiket yang ada. Dan selanjutnya ada latih chatbot untuk menjawab pertanyaan umum dan memecahkan masalah. Dan selanjutnya ada masa depan chatbot dan asisten virtual dalam industri tiket. Yang pertama ada kecerdasan buatan, peningkatan penggunaan AI untuk menjaga chatbot dan asisten virtual lebih canggih dan personal. Yang kedua ada integrasi virtual, akan mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan tiket dan acara. Yang ketiga ada pengalaman multi, chatbot dan asisten virtual akan tersedia di lebih banyak platform, termasuk media sosial dan aplikasi pesan. Dan kesimpulan, chatbot dan asisten virtual menawarkan banyak manfaat bagi industri tiket dan peningkatan efisiensi hingga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Implementasi yang sukses membutuhkan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan yang cermat. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Baik, sekian persentase dari kami. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.